Nah, ini dia udah bergabung tamu istimewa kita, Kang Emil. Selamat sore, Kang Emil. Selamat Gimana sore, kabarnya? Mas Daus. Perkenalkan, Kang Alhamdulillah. Emil. Perkenalkan, saya Firdaus, Content Manager untuk divisi sport nih, Kang Emil. Kita akan Siap. ngobrol-ngobrol soal sport nih hari ini, sore ini. Nih, saya pakai seragam dulu kebangsaannya. Wah, Tuh. serasa serasa di Papua ya. Kan lihat postingan-postingan saya kemarin. Iya, iya, iya. Sampai kita bawa alat khusus buat meramaikan yang muter-muter namanya kolotok. Betul, 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 betul. Kang Emil, ini menarik nih aku ngelihat kontingen Jabar ini kayaknya dari PON 2016 tuan rumah kemarin kan, momentumnya kayaknya benar-benar dipertahankan nih sampai minimal sampai hari ke-9 atau ke-10 nih ya. Masih memimpin klasemen nih dengan 88 emas, terus selisihnya lumayan nih Kang Emil, 14 emas nih dari Jatim di posisi kedua nih. Nah, yang Per saya jam mau sekarang tanyakan udah 92 emas, Mas. 90 ya. Saya setengah Dua. jam lalu nih input ininya, belum saya cek lagi. Wah, 92 ya sekarang ya Kang Emil ya. Mantap, mantap. Nah, ini apa sih resepnya Kang Emil dari 2016 ke 2020 nih bisa konsisten gitu loh. Ya, yang pertama kan kita meyakini ya bahwa pembangunan manusia itu lahir batin, kira-kira begitu. Jadi kami investasi sangat besar di urusan olahraga ini karena tidak ada pahlawan di era modern ini sebenarnya kecuali pahlawan olahraga kan. Kedua, kita meyakini olahraga ini menyatukan perbedaan-perbedaan. Makanya sebelum saya jawab, saya itu senang banget kemarin ke pembukaan. Kenapa? Karena momentumnya itu pas. COVID-nya kan lagi surut ya. Ya. Bayangkan kalau dipaksakan tahun lalu, saya mau pergi juga nggak enak hati kan. Kasus COVID pasti lagi tinggi-tingginya. Sekarang rumah sakit aja kita tinggal 4% dari 90-an% dan lain-lain. Jadi itu. Kedua, pembukaannya juga bagus, momentumnya. Papua juga masyarakat saya lihat langsung mendukung, ramah-ramah orangnya dan sebagainya. Jadi secara mood PON ini pas banget lah skenario Tuhan ya. Nah yang kedua, kita walaupun terkendala tidak jadi tahun lalu, Jawa Barat itu selama COVID atletnya berlatih dan kita fasilitasi secara maksimal. Bahkan dulu Ya. Kang, kalau jadi tahun 2020 tidak ada COVID, itu tim Jabar itu kami kirim training di Korea. Ya. Jadi Oh, kita secanggih itulah menyiapkan SDM kita di bidang olahraga, ingin belajar sport science istilahnya. Jadi bukan sekadar keren-kerenan berprestasi, tapi kita gunakan keilmiahan. Saya terinspirasi dari delegasinya Tiongkok ya. Mereka itu dilatihnya di Kunming. Di Kunming itu ada daerah tinggi yang oksigennya rendah. Nah, kalau mereka bisa berprestasi di oksigen rendah, pasti mereka berprestasi di saat normal. Nah, hal-hal ilmiah beginilah yang kita terapkan. Kedua, training center, pendidikan dari awal itu juga kita terapkan. Kita lakukan pekan olahraga pelajar, kita melakukan pekan olahraga PNS, kita melakukan pekan olahraga pesantren, gitu ya. Jadi level-level skala kecilnya juga kita konsistenkan. Saya kira itu rumusnya. Makanya kalau nanti dalam 4 hari ini konsisten kita menang, ya itulah mewakili wajah Jawa Barat yang ramah, kemudian orangnya kreatif-kreatif, religius, juga senang olahraga lah kira-kira. Kayak gubernurnya kira-kira gitu. Kayak gubernurnya udah ngalahin pembasket sombong. saya nonton tuh Kang. Oke Kang, ini kan kalau kita berkaca dari 2016 kan raihan emasnya luar biasa nih, 217 kalau nggak salah ya. Sekarang udah 92 nih. Nah ini kan masih ada 4 hari, masih ada sekitar 40 sampai 50-an ya Kang ya kalau nggak salah emas yang bisa diraih lagi gitu. Nah masih pede nggak nih Kang? Jabar bisa menyamai perolehan emas. Kalau kayaknya kalau juara umum sih saya udah 70%, 80% Jabar kayaknya sulit disaingi. Dan kalau dari perolehan medali emasnya gimana Kang? Hitung-hitungan Iya, dari teman-teman kita di mau kita mau realistis aja ya. Target kita kan memang juara umum, tapi tidak menargetkan menghitung medali seperti 2016. ya, 2016 kan memang diuntungkan sebagai tuan rumah ya.
secara Iya. psikologis dan lain-lain memang uh, penuh dengan dukungan-dukungan seperti itu. Nah, tapi kan kita ingin membuktikan bahwa kita adalah masyarakat yang tidak jago kandang, kira-kira begitu. Ya, itu Jadi dia. kalau sekarang menang lagi di Papua, ya memang atlet Jawa Barat keren-keren, berprestasi dan sebagainya. Jadi saya sampaikan apa adanya, tidak mungkin kita menyamai jumlah emas 2016, tapi kalau juara umum kami sudah hitung matematikanya, kalau tidak ada hal-hal yang negatif atau kecurangan atau apa-apa gitu ya, hitungan kita di 140-an, 150-an bisa kita dapatkan di sisa waktu 4 hari ini dan Hmm. mempertahankan juara umum. Nah, berarti bukan kejutan nih Kang. Juara umum ini buat Jabar bukan kejutan nih ya. Bukan suatu hal yang mengejutkan gitu. Emang udah disiapkan secara matang gitu ya dari awal ya. Untuk Ya kita dapat juara umum ini. kan gini, kalau mau pintar bergaulah dengan orang-orang pintar ke bawah pintar. Kalau mau optimis bergaulah dengan Gubernur Jawa Barat, insya Allah optimis. Jadi saya kan orangnya optimis. Dan saya Ya, memang ya, ya, ya. ilmiah, saya hitung Bang. Saya hitung, coba mana Hmm. buktinya, siapa lawannya, Ya, ya. teliti gitu kan. Tapi Oh. menariknya itu, jadi kita meneliti, maaf ya, kita meneliti kekuatan DKI, liatin videonya, YouTube-nya, kita lihat kekuatan Jatim. Jadi sedalam itu kita memetakan Hmm. supaya kalau nanti, nah ada yang miss ya, beberapa hilang emas, tapi ternyata ada kuda hitam juga. Jadi Ya, eh, ya, ya. ada yang tergantikan. Contoh kayak polo air, kita tuh targetnya Ya. emas putri ya, emas putri polo Hmm. air. Di final target emas lepas ke DKI. Tapi ternyata Yang polo dapatnya air Putra ya. putra malah yang tidak ditargetkan emas, itu dramatis loh Mas Denny. Jadi ceritanya Iya, iya, gini, iya. saya itu harusnya terbang pulang jam 4 sore. Tiba-tiba dikasih Ya. tahu pesawat delay 2 jam. Daripada nunggu di bandara, saya bilang Hmm. mending kita nonton aja yang ada. Dibilang, Pak, kita lagi final polo air lewat jam 4 kalau mau Oh. datang. Datanglah saya daripada bengong di bandara kan. Pas Iya, iya. datang, ketinggalan 2-0 dari DKI. Terus Hmm. saya Ini yang Putra ya, dadah-dadah, Kang ya? Putra, saya berdiri, dadah-dadah, bunyiin si kolotop, kemudian si atlet Atlet ngeliat ya. ngeliat, tiba-tiba kelihatan agak semangat, yang tadinya tertinggal 2-0, dramatis akhirnya menang, dan pada nangis karena 50 tahun tidak pernah dapat emas kan. Nah itu Iya, iya, sekadar betul, betul. sekadar contoh memang kehadiran pemimpin kadang-kadang Iya, iya, iya. itu udah bukan main fisik lagi kan, lebih Suntikan pada moral ya, mental yang mental ya. ya Betul. mental lah yang akhirnya memenangkan pertandingan. Iya, iya, iya. Kang, ini soal pembinaan nih saya menarik juga nih karena banyak juga kan atlet-atlet Jabar nih yang muda-muda juga udah berprestasi nih. Boleh kasih apa ya? Kasih bocoran sedikit Kang atau berbagi resep nih soal bagaimana Jabar sukses nih soal pembinaan nih. Bagaimana Ya, terutama bagaimana cara pola pencarian bibitnya nih Kang. Tadi kan Kang Emil sempat singgung dikit nih, ada ya, turnamen yang konsisten gitu ya. ya. Jadi kita mulai dari Popda, Kang. Popda itu singkatan Pekan Olahraga Pelajar Daerah. Nah, di level-level Hmm. anak-anak masih SD, SMP gitu kan, itu udah kita petakan yang terbaik. Jadi PON versi anak-anak remaja lah ya. Nah, setelah kita saring lewat Pekan Pelajar itu, kita punya namanya PPLP. Jadi anak-anaknya ditarik di sekolah khusus kira-kira begitu yang memprioritaskan kesehariannya ke olahraga sambil dia Oh gitu. disetarakan dalam pendidikan formalnya. Contohnya Windy Cantika ya. Windy Cantika itu Ya. dia lulusan PPLP kita ya. Jadi PPL Hmm. Pusat Pendidikan Latihan Olahraga itu yang membuat akhirnya Windy aku datang, aku lihat, aku menang, Vini Vidi Vici kan. Pertama kali Betul. Olimpiade dia menang medali perunggu, sekarang pertama kali PON dia medali emas, usianya masih 19 tahun, 19 bisa tahun. 2 kali Olimpiade lagi, ya bisa 2 kali Iya. Olimpiade lagi dan lain-lain. Nah jadi urutannya gitu. Kemudian kita melebarkan pekan olahraganya ke semua usia, ada tadi pekan olahraga PNS, ada pekan olahraga pesantren, ada Porda ya antar Hmm. daerah yang kita Ya, ya, bantuin ya. dan lain sebagainya. Nah, jadi semangat
Kemudian yang kedua setelah edukasi adalah kita mulai sekarang bergeser ke sport science. Jadi Ya. menggunakan keilmuan. Ini teknik oksigen di daerah mana yang pas buat ngelatih olahraga apa. Kemudian Oh, dikaji. Kebetulan kita kan ada UPI, Universitas Pendidikan Indonesia, yang punya ya. jurusan olahraga kan. Nah, jadi keunggulan Jawa Barat di masa depan yang sedang kita desain adalah sport science tadi, menggunakan keilmuan untuk memperbaiki performa fisik atlet-atlet Jawa Barat. Nah, itu kemudian suasana keseharian Jawa Barat ya memang saya desain agar warga Jawa Barat itu senang bergerak gitu. Jadi makanya Mas Daus kalau lihat postingan saya olahraga apa-apa, sebenarnya bagian dari kampanye, kalau istilah Orde Baru lah ya, Ya, mengolahragakan masyarakat dan masyarakat kan olahraga. Saya kira ya, ya, rumus-rumus itu, termasuk tadi yang sport science itu, kalau tadinya ya, nggak ada ya, halangan, kami kirim ke negara-negara yang ilmu olahraganya kita anggap terbaik, salah satunya Korea Selatan. ya. Korea Selatan, betul, betul. Nah, ini Kang menarik juga soal sport science nih. Kan kemarin bulan September kemarin Presiden kan baru menandatangani Perpres tuh soal DBON, Desain Besar Ya betul. Olahraga Nasional, Kang. Nah, ini kan erat kaitannya sama sport science juga kerjasama dengan pihak-pihak lain ya, yang tujuannya untuk percepatan prestasi olahraga gitu loh dan bagaimana pencariannya gitu. Nah, ini kayaknya Jabar udah lebih dulu nih soal ini nih. Boleh diceritain nggak Kang soal sport science ini ke apa ke eh, maksudnya Jabar ini kalau sport science ini penting untuk meningkatkan Iya, prestasi olahraga itu jadi sejak kapan gitu Kang? jadi yang dijudulin tadi ya DBON itu Desain Besar Olahraga Nasional kan baru Ya, tahun ini diketok Palu ya. Jadi sebenarnya yang semua ya. saya omongin tadi itu sudah masuk di situ. Cuman nggak Hmm. dikasih judul DBOND, D itu daerah. Tapi karena Ya, sekarang ya, ya. ada istilahnya, nomenklaturnya yang sudah semua teori yang saya sebutkan tadi sedang kita rumuskan. Jadi kearifan lokal Jawa Barat kombinasi dengan panduan DBON dari pusat, rencananya sebentar lagi kita akan rilis juga level daerahnya lah kira-kira begitu. Dan ingat Hmm. kita tidak hanya fokus pada olahraga prestatif ya Kang. Kita Ya, membina olahraga-olahraga masyarakat yang non prestatif kayak senam, kemudian cabang tradisional ya dan lain-lain. Pokoknya dimulai dulu kultur masyarakatnya senang olahraga, mau prestatif tidak prestatif. Nanti dari kultur yang sudah bagus ini kita saring mana yang masuk kategori prestatif. Kemudian kita ya. fokus, contoh ya, kepada yang kekuatan kita. Satu, angkat berat, itu kekuatan kita. Dayung, dayung itu kita emasnya banyak sekali gitu ya. Banyak dari Taekwondo gitu. beberapa nomor itu, Kang. Ya, betul. Jadi itu yang menjadi sebuah contoh kita teliti ke strength-nya kita. Kan nggak mungkin semua juara lah ya. Jadi Iya, ibaratnya kayak ngasih beasiswa lah Mas Daud. Dari semua anak kan nggak semua dipukul rata anggarannya. Yang pinter ya kita kasih anggaran lebih besar. Nah, kita juga akan iya, iya. begitu di olahraga-olahraga yang Hmm. kita kuat, tradisi dan prestasinya, anggarannya kita maksimalkan. Tidak harus semua cabang kita hebat, tapi ada cabang-cabang tertentu. Sambil yang kurang-kurang kita perbaiki. Iya, iya. Berarti tetap ada prioritasnya ya, sama kayak kalau saya boleh ambil contoh ini di Jatim ini kan kemarin mencetak rekor nih ya Kang di tim panahannya itu kan selama 40 gelaran PON nggak pernah lepas nih status juara umum nih. Nah kalau Betul, di masih. Jabar nih kira-kira apa nih Kang yang kira-kira bisa jadi ini caburnya Jabar banget loh. Oh, dayung itu Ayo. kita sampai sekarang udah 19 emas, hampir hampir sapu Ya. rata. Iya. Eh, karena kan banyak danau-danau di Jawa Barat ya, dan atlet kita sangat mahir lah di dayung. Kemudian taekwondo juga juara umum, kita Ya. 9 emas ada di situ. Eh, nah, orang Jabar juga kan hobinya nyatain cinta ya, jadi menembak menang banyak 10 emas. Hobinya nembak baik
baik nembak olahraga maupun nembak pasangannya. Jadi kalau ditanya seperti Jatim tadi panahan, ya kita strength terkuatnya ada di dayung, ada di taekwondo, ada di menembak. Ya, ya, ya. Oke Kang, sebelum saya lanjut ke pertanyaan nih Kang, saya mau kasih tahu juga ke sobat-sobat Netcom yang lagi nonton nih Kang, ada lumayan banyak nih yang nonton. Kalau mau gabung diskusi atau mau nanya sama Kang Emil, nah ini waktunya nih sobat Netcom nih. Tinggal tulis aja di kolom komen, nanti saya bacakan. Mudah-mudahan nanti Kang Emil berkenan menjawab. Oke, kita lanjut ya Kang ya. Ini kan Ya, siap. tak bisa dipungkiri nih Kang, eh, gelaran PON di tengah pandemi ini kan ada dampaknya nih. Kemarin juga sempat ramai kan, sempat ada 26 kasus kalau nggak salah. Nah ini bagaimana nih Kang, Kang Emil memberikan wejangan atau memberikan arahan-arahan kepada atlet bagaimana sosialisasi atau beraktivitas di sana supaya meminimalisir terjadinya terkena penularan gitu loh Kang. Dan nanti ketika kembali juga kan agak ngeri-ngeri juga nih Kang. Karena kan takutnya mereka membawa virus, ada protokol khusus nggak ya Kang? Ya, jadi yang pertama gini, kami bawa tim PCR sendiri, namanya Labkesda Oke. Jabar. Jadi seminggu sebelum PON, tim Laboratorium Kesehatan Jawa Barat itu sudah standby di Papua, kan. Jadi kami nggak mau ngetes di sana, kami mau ngetes sendiri lah kira-kira begitu. Ya, ya. Jadi di luar tim kesehatan pertandingan, kita ada tim kesehatan khusus untuk COVID. Jadi cara Jabar adalah sangat spesial. Kedua, kita doktrin ke pelatih-pelatih dan semuanya, jangan euforia, tetap taat prokes karena kita berinteraksi Ya. kan dengan atlet Ya. dari luar, dengan penonton dan lain sebagainya. Nah, ketiga, kita sudah siapkan 2 tempat. Setelah pulang kan ada protokol karantina ya. Kalau dia Ya. di sananya udah lebih dari berapa hari kira-kira begitu, Ya. lebih dari 7 hari ada di luar Jabar, pas pulang ya harus karantina. 2 tempat BPSDM, ada secapat Angkatan Darat sudah kita siapkan untuk dijadikan tempat karantina. Setelah itu baru pulang ke daerah masing-masing sesuai dengan domisilinya kira-kira. Kalau penyambutannya gimana Kang? Nih saya bukan mau mendahului alam nih ya Kang, tapi kalau dari feeling saya kan bakal juara umum nih. Kira-kira bakal penyambutan apa euforia di sana gitu. Dan Iya, bagaimana cara menerapkan protokolnya gitu kan. iya. Masalahnya kan si atlet ini pulangnya nggak bersamaan, Mas Daus ya. Oh Jadi gitu ya. Oke. ada yang emas duluan, pulang duluan, ada yang emas belakangan, Iya, iya, datang iya. belakangan. Jadi setelah kita pastikan kita juara umum, baru kita akan kumpulkan lagi di seremoni lah. Nanti seremoninya Oh, diatur. ada acara sendiri ya? Oke. Ada acara sendiri sekaligus kan simbolis ngasih bonus ya. Iya. Bonus yang udah kita siapkan lebih hampir dari 300 miliar kita siapkan Wow. untuk hadiah kepada mereka. Karena kan ini 4 tahun sekali dan simbol kebanggaan, harapan di saat seperti ini. Coba, kan semua berita buruk ya Mas Daus ya, dari sisi Ya, kesehatan, ekonomi, data apalagi kalau bukan ekonomi. olahraga yang membuat semangat hidup kita ini naik lagi ya. Jadi angka segitu Betul, nggak ada betul Kang. masalah. Nah, dan nanti penyambutannya di situ, apakah nanti bentuknya mungkin ada konvoy, saya harus cek dulu secara aturan PPKM kan. Memang Ya, karena gini, COVID itu surut tapi belum hilang kan begitu. Jadi betul itu Kang, itu yang penting. ya itu yang Euforianya ini jangan saya sampai lupa gitu saya loh masyarakat. ingatkan, jangan sampai Pak Jokowi proklamasi kemerdekaan terhadap COVID baru buka masker. Selama proklamasi belum dikumandangkan ya kita masih prokes-prokes. Jadi saya kira itu Oh, sudah kita iya, iya. siapkan. Tapi nanti nunggu semuanya pulang karena perbedaan kedatangan dan kepulangan. Oke, oke. Baru saya mau tanyain soal bonus sudah dijawab dulu buat Kang Emil nih, 300 M ya. Iya. Nah, ini kan soal bonus satu hal ya Kang. Hal lainnya ini kan yang banyak diidam-idamkan atlet nih. Selain dapat uang, apresiasi lain adalah jaminan masa depan nih Kang. Karena kan Ya, nggak jarang juga nih atlet-atlet yang masa depannya terbengkalai gitu Kang. Dari Jabar gimana nih Kang? ya saya
nggak gini, prinsipnya kita ingin menjamin si pahlawan ini hidupnya nyaman sampai hari tua kan. Tapi kan mereka-mereka ini skillnya beda-beda kan. Ya. Jadi bahwa komitmennya menjamin hari tua ada, bentuknya kita sesuaikan. Ada yang dalam Oh, bentuk karir, ada yang dalam bentuk asuransi, kan begitu ya. Jadi ya, penghargaan ya. itu sudah kita siapkan, karena kan ada yang, maaf ya, mungkin pintar secara intelektual, itu bisa kita arahkan ke pekerjaan-pekerjaan tertentu. Atau hanya sekadar dia kuat di motoriknya, ya tentu juga harus menyesuaikan. Tapi satu hal yang sedang kita konsepkan tadi, asuransi di hari tua, sehingga kalau dia kesusahan, ya kita desain dia dapat income, dan kalau sakit, kalau apa juga tidak terlantar lah. Saya juga sedih ya, sebagai Iya, orang biasa lah ya, walaupun dalam konteks gubernur, kalau mendengar berita di hari tuanya kan ada yang banting tulang, jadi betul. jualan yang seadanya, informal. Ini sedang kita pikirkan secara ilmiah dan secara rasional. Nah, kalau PNS karena aturannya itu pemerintah pusat, saya hanya bisa melobi saja, karena di era sekarang keputusan mengangkat jadi PNS itu kewenangannya bukan di daerah tapi di pemerintah pusat. Tapi ada yang namanya P3K, pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja. Jadi dia menjadi pegawai ASN tapi bukan judulnya PNS. Nah, kalau Oh, P3K ini gitu. bisa ya. Jadi Hmm. statusnya kayak PNS, fasilitasnya sama tapi nggak pakai judul PNS. Itu insya Allah Oh, oke. bisa kita maksimalkan. Oke, oke, Kang. Kang, ini kan setelah PON ini kan akan ada Peparnas nih, Kang ya, Paralimpiknya ya, Kang. Betul. Nah, ini perlakuannya gimana nih, Kang? Dari segi persiapan, dari bonus dan segala macamnya untuk kontingen Ya, Jabar. jadi Peparnas kita kan juga juara, Kang, 2016. Mm-mm. Jadi target di 2021 ini, PON 20 ini kita juga juara umum. Sehingga Hmm. kita bisa menunjukkan ke Indonesia bahwa walaupun disabilitas, ya masyarakat Jawa Barat adalah masyarakat prestatif gitu, masyarakat yang Hmm. senang bergerak, senang berkeringat, senang berolahraga. Dengan berolahraga kan turunannya adalah menjadi masyarakat yang adil, yang fair kan, yang pekerja keras, yang punya tujuan dalam hidup, yang selalu kompak. Jadi olahraga itu ya, Mas Daud, adalah bukan soal seru-serunya, tegang-tegangnya saja, tapi yang sering saya ceritakan ke masyarakat Jawa Barat, pentingnya berolahraga, karena ada nilai-nilai kemanusiaan di situ. Satu, siapa yang Hmm. mau sukses harus kerja keras, nggak boleh jalan pintas kan, semua harus berkeringat. Dua, hidup itu harus punya tujuan kayak olahraga. Tujuannya apa? Ya menang, meraih medali emas. Maka hidup kita juga sama, harus jadi Jabar juara, harus lulus terbaik, harus sukses di karir, harus sukses di keluarga. Kira. Ketiga, dalam olahraga kita harus fair play. Maka dalam hidup juga saya sampaikan ke masyarakat Jawa Barat, kita harus adil, harus berbagi dan menghormati mereka yang memang punya haknya. Kemudian juga olahraga itu menang karena kekompakan, kebersamaan. Maka saya sampaikan juga ke masyarakat Jawa Barat, kalau kita mau jadi masyarakat provinsi yang hebat, kita harus kompak, atau bahasa Sundanya sabilulungan, gotong royong, dan lain sebagainya. Nah, itulah pentingnya olahraga, bukan sekadar medalinya, bukan sekadar seru-seruannya, tegang-tegangnya, tapi direfleksikan, diterjemahkan ke dalam kehidupan sehari-hari tadi, yang selalu kerja keras, yang selalu bekerja sama, yang selalu menghormati, yang selalu taat pada arahan, dan lain sebagainya. Nah, itulah saya kira tujuan akhir kenapa kita menjadikan olahraga sebagai kegiatan utama dalam membangun masyarakat Jawa Barat. Termasuk tadi Kang, sampai Parnasnya juga. Jadi artinya oh ya. kalau dia disabilitas ya kita tidak ada perlakuan yang berbeda. Oke, oke. Mantap, mantap, Kang. Kang, ini nih saya coba dari tadi saya mau coba bacain netizen nih cuma banyak banget, Kang. Cuman yang saya Iya. tangkap nih banyak nanya soal Persib nih, Kang. Gimana Persib nih, Kang?
harapannya Saya, soal Persib nih. ya gini, dulu kan waktu saya wali kota, alhamdulillah ya, saya punya 2 catatan sejarah di zaman saya wali kota. Persib juara Piala Liga dan Piala Presiden. Saya masih ingat kan. Ya. Nah, saya udah bilang, kalau sudah punya winning team jangan diganti-ganti. Ya ini sebagai pencinta, diganti. Bubarlah gara-gara winning team yang 2 kali menang itu dibongkar dengan berbagai alasan, susah lagi menyusun winning team. Itu satu ya, kritikan saya gitu. Jangan atas nama apa, pertahankan menurut saya kalau sudah punya golden team di golden eranya itu. Akibatnya tadi sampai sekarang nggak menang-menang terus. Yang kedua, nggak ada jaminan pemain asing, pelatih asing. Kan kita waktu menang pelatihnya juga Jajang Nurjaman, lokal. Betul. Nah, jadi pelajaran lah jangan terlalu silau dengan hal-hal yang berbau asing. Ya buktinya harus dipush lagi. Sekarang juara remis istilahnya, sindiran saya. Kayak main cat. Seri terus nggak menang-menang. Makanya kemarin di demo juga. Dan ingat ya buat manajemen Persib, klub sepak bola itu nggak melulu milik kalian, kira-kira begitu. Ya, yang kalau sudah punya brand, ya mau Persija, mau Persis, mau Persebaya, mau Persib, itu sudah jadi milik masyarakat, milik pendukungnya. Jadi pemain ke-12 kan adalah pendukungnya, kira-kira gitu. Jadi kalau si pemain ke-12 ini punya masukan, ya harus didengarkan. Jangan seolah-olah hanya urusan mereka, kira-kira gitulah. Siap, Kang. Mudah-mudahan bobotoh-bobotoh yang lagi nonton ini denger ya, Kang ya. Atau pengurus-pengurus klubnya denger juga. Ini Kang, terakhir nih Kang, harapan Kang Emil nih untuk atlet-atlet Jabar, terutama yang udah memberikan buat yang udah memberikan prestasi ataupun yang lagi OTW mau memberikan prestasi, apa nih dorongan harapan dari Kang Emil untuk atlet-atlet? Ya, saya selalu ingatkan ya bahwa badan itu gimana pikir ya. Jadi pada saat sedang bertanding, ingat kunci utama ada di mental, ada di pikiran. Badan boleh sudah 100% habis, tapi kalau pikiran bilang, ayo semangat, ayo tinggal 2 meter lagi, ayo merangkak kalau nggak bisa jalan, dan sebagainya, itulah yang akan memenangkan. Dan jangan lupa saya bilang kepada Anda, para atlet yang masih punya ibu, sebelum bertanding, telepon dulu ibunya minta doa. Karena dalam agama saya, Islam, doa ibu adalah doa yang paling powerful, melindungi anaknya di dunia. Jadi saya ingatkan bahwa ikhtiar ada, tapi lindungi juga dengan doa. Kalau dari gubernur, selain doa, saya kasih pantun juga, ikan hiu makan tomat, ayo pada semangat. Ahmad Albar makan nasi, ayo atlet Jabar kita kejar prestasi. Nah, itu aja, terima kasih. Mantap, terima kasih Kang Emil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Emil waktunya. Oke, Sobat Medcom, itu dia wawancara singkat kita, namun sangat bermanfaat, setengah jam yang penuh berkah nih, penuh manfaat nih buat saya, buat semua sobat-sobat Medcom mungkin yang ada di Jabar ya. Buat teman-teman Medcom semua nih, mumpung masih ada yang nonton saya mau ngajak lagi teman sobat-sobat Medcom untuk follow medcom.id nih. Kita ada di YouTube, kita ada di Instagram, kita juga ada di Facebook, kita ada di Twitter, dan juga ada di TikTok. Tinggal searching aja @medcom.id. Nanti tinggal follow untuk mendapatkan informasi terbaik dari kita. Demikian dari saya untuk Medcom hari ini, sore ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.